Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini salah satu materi yang sangat penting ya buat kita untuk sama-sama kita dalami. Ini belum pernah rasanya saya menyampaikan, walaupun secara prinsip itu sudah terkandung di dalam beberapa hal yang pernah disampaikan. Flashback lagi, kalau kita mau ingat-ingat materi tentang dua kalimat syahadat itu dari awal ya, bahwa pernyataan asyhadu, syahada itu merupakan satu pernyataan yang dahsyat ya. Jangan dikira hanya ringan-ringan saja. Ketika seseorang mengatakan asyhadu, aku bersaksi gitu ya, padahal itu mengandung tiga pengertian. Yang pertama itu satu pernyataan, kedua sumpah dan janji. Jadi ketika berkata asyhadu, aku bersaksi, itu artinya sedang menyatakan sesuatu, bersumpah dan janji. Apa yang kita sumpah dan janjikan dan nyatakan dalam syahadat kita? Dua hal, ketuhanan dan kenabian. Yang pertama ketuhanan, bahwa kita tidak akan ya, la ilah, menjadikan sesuatu yang lain sebagai ilah kecuali Allah. Kalau itu sering diterjemahkan sebagai tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Nah, yang kedua, bahwa kita menyatakan bersumpah dan janji Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang pertama yang kita mau bahas, la ilaha illallah, itu sering diartikan sebagai tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya sebatas itu. Dan sering dipahami sebagai, oh ya, itu satu pengakuan bahwa yang menciptakan alam semesta ini, memelihara alam semesta ini adalah Allah gitu ya. Padahal itu belum cukup. Kenapa? Karena kaum musyrikin pada saat Rasulullah SAW diutus, itu sudah mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, sudah mengakui. Kata Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah yang menciptakan. Yang mereka lakukan adalah mereka tidak menyembah Allah. Tidak menyembah hanya kepada Allah, tapi mereka menyembah juga berhala-berhala, patung-patung, apapun itu, sembahan-sembahan yang lain. Itu yang mereka lakukan. Datanglah para nabi dan rasul untuk mengembalikan, kayak tadi ya ayat yang kita baca ya, ta'alau ila kalimatin sawaun bainana wa bainakum. Nah, atau dalam surat Al-Bayyinah di juz 30, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dan mengikhlaskan, memurnikan penyembahan tersebut hanya kepada Allah, tidak pada yang lain, nggak pada patung, nggak pada ini, nggak pakai perantara ini, perantara itu, enggak, tapi hanya kepada Allah dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu ya. Nah, penyembahan itu apa? Penyembahan itu adalah bukan hanya kita melakukan ritual-ritual. Kalau yang kita pahami berarti oh ya udah, la ilaha illallah, kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Oh ya udah, berarti kita nggak boleh melakukan ritual penyembahan di gereja, di pura, di mana gitu. Kita hanya akan melakukan ritual penyembahan di masjid, gitu kan, melalui tata cara sholat dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya lebih dari itu penyembahan yang dikatakan penyembahan itu, yaitu apa? Ada empat ya ciri yang disebut bahwa seseorang itu menyembah pada sesuatu. Yang pertama, menjadikan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat diharapkan, pengharapannya itu kepadanya gitu, mengharapkan kebaikan darinya, mengharapkan keridhoannya, mengharapkan rezeki darinya, mengharapkan ya. Kemudian yang kedua, sebagai sesuatu yang sangat ditaati, taat, tunduk patuh pada segala perintah dan larangannya. Yang ketiga, itu merupakan sesuatu yang sangat ditakuti, takut dia marah, takut dia gak ridho, takut dia meninggalkan, takut dia mengacuhkan. Kemudian yang keempat, sangat dicintai.
Jadi empat ini yang menjadi ciri seorang manusia itu menyembah sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar ritual-ritual gitu aja, enggak gitu. Tapi empat inilah yang menunjukkan penyembahan seseorang kepada sesuatu itu. Contoh, saya sering memberi contoh yang paling nyata di masyarakat itu misalnya tentang Nyai Roro Kidul. Itu orang ini hampir lengkap nih, empat ini ada. Orang itu sangat mengharapkan keselamatan darinya, mengharapkan keridoannya di tengah laut supaya selamat, supaya berlimpah. Terus takut juga kan, takut dia murka, takut dia ditenggelamkan di dalam lautan dan sebagainya. Kemudian cintaan, kepatuhan, ketaatan itu kan. Kalau diminta untuk mengorbankan sesuatu, ngelarung apa, bahkan ditambah dengan ketundukan ya, merendahkan diri gitu, melakukan kadang-kadang sesuatu yang nggak masuk akal, yang hina gitu, demi untuk diterima gitu penyembahannya itu. Ditambah ritual-ritual tertentu. Itulah kurang lebih gambaran penyembahan ya kepada selain Allah. Nah, kemudian bentuk-bentuk penyembahan ini dari yang sangat kasat mata terlihat, sampai kita aja ngobrolnya sampai ketawa-ketawa gitu ya, sampai yang samar-samar gitu. Itu ada bentuk penyembahan kepada sesuatu itu. Yang kasat mata misalnya tadi menyembah berhala, ya kan? Terus penyembah, bahkan kita sambil bercanda-bercanda tuh. Dulu ada cerita seorang sahabat sudah sholat, salam, dia tersenyum. Ditanya sama yang lain, kenapa ketawa kalau kita? Kenapa lu cengir sendiri gitu? Iya, ingat gua katanya. Dulu waktu masih jahiliyah, aku membuat Tuhan dari roti katanya. Saya makan. Nah, pas lapar, nggak ada makan lagi, gua makan juga tuh Tuhan. Jadi diketawain diri sendiri dia. Ya begitu. Itu kan kasat mata ya. Jadi jelas banget menyembah sesuatu. Kita mah nggak akan kayak begitulah. Tapi banyak juga penyembahan-penyembahan yang tidak kasat mata. Sesungguhnya seseorang itu kemudian terjebak kepada penyembahan kalau kita mengacu kepada empat hal ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya, atau dari yang paling kasat mata sampai ke sini tadi, contohnya menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bulan dan bintang dan sebagainya, menyembah unsur-unsur alam, ya. Terus ke sini lagi itu ada menyembah makhluk yang nggak tahu ada atau tidak, mitos-mitos, menyembah sesuatu yang goib kayak jin, penunggu pohon, penunggu laut, penunggu apa gitu kan, melakukan ritual itu kepada itu kan jelas nih, masih jelas. Ke sini-sininya misalnya lagi kemudian dia menjadi penyembah dari satu ideologi tertentu, ya. Dia mengagungkan ideologi tersebut sampai-sampai kemudian melanggar perintah-perintah Allah, gitu, contohnya. Terus kemudian kepada wanita misalnya, ada nggak yang melakukan penyembahan? Ada juga, kalau dia masuk yang 4 kategori ciri ini, masuk. Dia sangat mencintai, sangat mengharapkan keridoannya, sangat tergantung padanya, kemudian tunduk, takut dia marah, takut dia nggak, takut diputusin, takut ini, sampai-sampai taatnya bukan main. Dia melakukan hal-hal yang hina gitu ya di hadapan si wanita ini, dan mengagungkan, sangat mengador gitu ya, sangat mengagumi wanita ini, sampai tunduk patuh, berbuat segala macam, korupsi, maling dan sebagainya, karena wanita ini melanggar perintah Allah. Itulah masuk dalam penyembahan ya. Kemudian jimat ini kalau membawa rezeki, membawa kesaktian apa segala macam, sehingga masuklah 4 ini, ditambah ritual-ritual, pengagungan, penghambaan, ketundukan, ketaatan, udah jadi sudah. Nah, jadi sampai ke yang samar-samar itu ya, kita perlu hati-hati. Tapi jangan juga terlalu mudah untuk mengatakan bahwa seseorang sudah menyembah orang lain atau menyembah apa gitu. Nggak juga sih, nggak mudah juga, karena contohnya misalnya, kalau gitu, kalau saya lagi meeting nih sama klien, terus sholat asar, kalau nggak sholat asar berarti kita udah nggak nyembah Allah gitu kan pada saat itu, kalau terusin meeting. Ya nggak gitu juga gitu. Itu jatuhnya pada maksiat kepada Allah gitu, paling tidak ya. Jadi nggak serta-merta juga seperti itu gitu. Yang kayak kemarin lah kita yang terkait munafik dan sebagainya kita bahas kan, kurang bisa. Jadi nggak mudah juga, jangan. Itu harus disertai dengan memang kesungguhan. Nah, sekarang yang saya ingin ajak teman-teman, sudahkah kita menempatkan
ilah ini, Allah sebagai ilah itu dengan benar. Dengan 4 hal ini. Sudahkah kita mengharapkan terus setiap hari keridhaan Allah, pertolongan darinya, gitu. Kemudian tunduk, taat, patuh, takut kepadanya, gitu ya. Mungkin yang ini sudah kita mengharapkan ya, kita berdoa terus ya tiap hari ya. Kemudian taat, tunduk, patuh itu kita datang ke masjid, sholat 5 waktu nggak tinggal. Kemudian kemarin juga Ramadan kita jalankan. Kenapa? Karena taat. Kemudian cinta. Cinta ini. Sudahkah kita cinta kepada Allah? Apa ciri-ciri cinta? Yang paling kasat mata, yang paling terlihat. Cirinya apa kalau seseorang cinta kepada istrinya misalnya? Apa yang dia mau kita ikutin. Apa yang dia ingin selalu berdekatan, itu mengikuti keinginannya. Tapi salah satu yang paling nyata, kalau hal itu tidak ada, berarti dia nggak cinta. Apa? Yaitu pengorbanan. Pengorbanan. Iya, kalau pengorbanan itu berbentuk dari pembuktian cinta. Nah, apakah kita sudah berani berkorban kan untuk Allah, kemudian merasa ingin dekat terus, atau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ciri-cirinya ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah seperti tadi itu, ada yang bertambah kayak ini. Gimana yang bertambah? Ada yang terasa gitu. Nah, apakah kita sudah menuju ke sana gitu? Menuju ke arah cinta kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa kecintaannya kepada Allah, sudah unlimited lah. Sekarang bilang ya, maksimal gitu. Terbukti pengorbanannya. Mengorbankan bukan hanya harta, tapi jiwa juga. Ketika perintah hijrah itu ada seorang sahabat yang dihadang oleh kaum musyrikin. Kamu mau kemana? Hijrah. Kamu pilihlah hijrah sana ke Madinah, tinggalkan semua barang-barangmu, atau kita akan perangi gitu. Kamu berhadapan dengan kami gitu. Maksudnya diserang. Ditinggal semua barang-barang. Jadi bukan main, dia lebih pilih hijrah daripada harta bendanya itu. Padahal harta bendanya itu rumahnya ya, tinggal semua. Itu anak istrinya dibawa tadi. Wallahu alam. Nah, itu ya. Iya. Betul. Mahal banget. Itu sampai segitunya ya. Mahal. Jadi pengorbanan dari sahabat ya dan Rasulullah sampai segitu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, karamallahu wajhah, itu menggantikan tempat Rasulullah. Jadi cerita pada saat hijrah itu ditidurin tempatnya Rasulullah, seolah-olah Rasulullah masih tidur di situ kan, ya kan dikepung tuh. Dan tapi itu Rasulullah itu udah keluar duluan ya? Ya, terus kemudian keluar. Nah, terus artinya apa? Dia mengorbankan jiwanya demi untuknya. Ini enggak, itulah ya bentuk pengorbanannya para sahabat tuh maksimal banget. Nah, itu kenapa? Karena cinta itu tadi. Cinta yang didasari oleh keyakinan ya. Itu perintah Allah Pak ya, melalui Rasul ya, gantikan saya gitu, itu ini ya, turun kayak Allahu a'lam. Pada saat itu, jadi yang seperti itu ada dua ya, yang memang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Tapi ada juga yang strategi. Strategi. Ya. Nah, gimana caranya supaya tadi keyakinan syahadat kita tadi yang sudah kita bahas mengenai maknanya itu kemudian bisa masuk kokoh di dalam jiwa kita? Ya. Ini ada 7 syaratnya. Yang pertama, bahwa 2 kalimat syahadat itu yang kita ucapkan itu harus didasari dengan pengetahuan. Ya, harus ngerti kita, harus paham. Ya. Di dalam surat Muhammad ayat 19 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam, maka i'lam,
ketahuilah, Oh, ilmu. ya, ilmuilah gitu kan. Jadi bukan hanya Pakai ilmu lah. Gitu. fa'lam annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu ya. Jadi ini perintahnya, kita diperintahkan untuk mengetahui, untuk mengilmui gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati, man itu siapa ya, mata, mati, wa huwa dan dia ya'lamu, dia mengetahui, mengilmui ya, ya'lam, bahwasanya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga, kata Rasulullah. Jadi ini perintahnya ya, kita untuk mengiklam, memahami, mengetahui, mengilmui la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar gitu-gitu aja. Yang kita harus paham banget, paham betul la ilaha illallah. Yang kedua, harus didasari dengan keyakinan, yakin ya, tidak ada keraguan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma, kemudian lam yartabu, tidak ragu-ragu. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta tidak ragu-ragu ya. Kemudian wajahadu, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang sidik, benar. Jadi tidak ada keraguan ya. Yang pertama tadi mengetahui, mengilmui. Yang kedua, tidak ada keraguan lagi. Rasulullah SAW juga bersabda ya, asyhadu an, suatu ketika beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini dua kalimat syahadat. Lalu beliau melanjutkan, la yalqallaha bihima abdun ghairu syak fihima illa dakhalal jannah. La yalqallah, tidak ada yang bertemu dengan Allah bihima, atau bertemu dengan Allah maksudnya meninggal dunia, bihima dengan membawa keduanya, abdun seseorang ya, ghairu syak, dengan tidak ada keraguan, fihima atasnya, atas keduanya itu, dua kalimat syahadat, tidak ada keraguan, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah ya, dakhalal jannah. Jadi tadi yang pertama apa? Mengetahui. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas itu bukan redo ya, dalam hal ini bukan redo, tapi murni. Yang tadi saya bilang murni, tidak dicampuri dengan penyembahan kepada yang lain, tidak dicampuri dengan sesuatu yang mengotori gitu. Misalnya ya sholat sih, tapi masih ke gunung minta sesuatu gitu, itu nggak boleh. Sholat sih, tapi ketika mau buka toko, buka warung, itu ke orang pinter minta sesuatu nih. Itu sesuatu yang mengotori gitu, mengotori kemurnian dari penyembahan kita kepada Allah gitu. Jadi jangan ya, ini maksudnya. Jadi harus disertai dengan ikhlas. Ini ayatnya yang tadi kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi konsep ikhlas ini teman-teman harus clear ya. Ikhlas itu banyak orang bilang itu mirip-mirip dengan rela gitu ya. Ya gue ikhlasin deh gitu. Ya kan, sering kan? Maksudnya bukan itu. Bukan yang gue ikhlasin deh, bukan, maksudnya bukan itu. Ikhlas di sini adalah murni hanya kepada Allah, hanya satu-satunya Allah gitu. Murni, nggak ada yang lain. Baik peribadatan kita ataupun pengharapan kita, ataupun kenapa tadi ada disamakan dengan rela? Karena gini, orang sering bilang beramal itu harus ikhlas, ya kan, gitu kan. Nah, maksudnya adalah beramal itu harus hanya mengharapkan balasannya dari Allah gitu. Jadi murni, satu siapa? Allah gitu.
Jadi ikhlas itu bukan yang nggak ngarepin apa-apa, bukan. Mengharapkan, tapi mengharapkan hanya Ridho Allah. Allah gitu. Hmm. Nggak ada kita diperintahkan untuk nggak ngarepin apa-apa tuh nggak ada. Udah lu ikhlas aja, masa itu masih mengharapkan ini? Nggak begitu, bukannya kosong, kita ngarepin. Mengharapkan siapa? surga. Allah. Ya, Kan tadi ciri yang kita menyembah itu adalah mengharapkan ya, penuh pengharapan kepadanya. Pada siapa? Allah. Gitu. Jadi ikhlas itu bukannya nggak ngarepin apa-apa, enggak, bukan. Kita mengharapkan, tapi harapan kita hanya kepada harap Allah. Aku cinta. Iya. Ya. Nah ini, jadi 3 ya tadi. Satu apa? Kalimat. Satu mengerti, memahami. Yang kedua yakin, ya tidak ada keraguan. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat didasari dengan jujur, ya jujur nih, jujur. Allah Subhanahu wa taala di dalam ini yang sudah kita baca juga diterjemah ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, cerita tentang orang munafik. Dan di antara manusia ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Tapi Allah bilang wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang enggak beriman mereka. Kata Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka enggak nipu Allah, enggak nipu, kecuali nipu diri sendiri gitu. Ini yang tidak jujur ya syahadatnya. Di dalam Quran surat Al-Munafiqun lebih dijelaskan lagi nih. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan." Dengan jujur min qalbihi, dari hatinya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah jujur dari dalam hatinya, maka harramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan dirinya itu dari manusia, dari neraka. Ya. Jadi jujur, tulus ya, la ilaha illallah, aku tidak akan menyembah kepada selain Allah dan Muhammad Rasulullah. 4 ya. 5, didasari dari rasa cinta ya. Jadi disertai dengan cinta kepada Allah. Nih, ini sering kita bahas sih di antara ayatnya, wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman sangat-sangat cintanya kepada Allah. Jadi sertai dengan kecintaan kepada Allah. Keenam, al-qabul ya, menerima ya, qabul. Jadi nggak ada, kalau orang bule bilang without reserve gitu ya, tanpa reserve, tanpa sedikit pun keberatan, tanpa sedikit pun rasa aduh gitu ya. Kita kan suka ya kadang-kadang berangkat ke satu acara misalnya ya, pertemuan orang tua murid misalnya. Berangkat juga sih, cuma aduh gitu. Suka gitu nggak? Nah itu bukan masalah ikhlas enggaknya itu. Baru dibahas. Bukan masalah keikhlasan, tapi ada satu rasa keberatan sedikit gitu. Aduh gitu ya. Itu. Nah ini nggak boleh ada itu. Nggak boleh kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aduh gitu. Nggak boleh. Tanpa reserve sedikit pun. Yakin apa ya? Ya itu deh gitu. Ini harus dipelajari benar-benar ya. Menerima gitu ya. Tapi kalau sangkut pautnya dengan ibadah umpamanya kayak sholat gitu, aduh udah isa aja nih gitu. Enggak kali. Ya. Ini kan kalimat. Ini terhadap syahadat ya. Betul, terhadap syahadat. Kalau itu ya yang tadi itu ya, yang tadi bukan berarti kita syahadat kita kemudian reserve itu ya enggak lah. Tapi itu karena ini aja, karena syahwat. Itu karena godaan syahwat, setan gitu kan.
itu juga. Karena malas pergi doang ke masjid. Iya. Kan dia bisa aja ya. Nah, barusan berarti. Iya, tadi kayaknya udah. Nah ini kalau yang ini maksudnya adalah terhadap syahadat itu sendiri, ya. Nah contohnya gini, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Al-Saffat ini menjelaskan, innahum, sesungguhnya mereka, kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna inna latarikun alihatina lisyairin majnun. Sungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena suaminya gila ini. Aduh, kita kok ngikutin dia yang gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada rasa keengganan, ada rasa reserve lah ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, disertai dengan kepatuhan terhadap konsekuensinya. Ya, syahadat. Menghilangkan sikap menolak, menjauh, dan tidak mau beramal. Ya, syahadatain itu konsekuensinya berat nggak? 2 kalimat syahadat. Apa yang paling umum terjadi di kalangan umat Islam, keberatan terhadap konsekuensi 2 kalimat syahadat itu? Contoh-contohnya misalnya apa? Contoh konsekuensi 2 kalimat syahadat yang harus kita lakukan setiap hari apa? Sholat ya. Kalau yang belum biasa, sholat itu berat. Sholat lagi. Aduh, sholat lagi. Baru tadi sholat zuhur, ini udah asar lagi sholat. Lalu maghrib lagi. Nah, tapi kalau kita udah biasa, nggak kerasa ya. Asal lagi enggak. Aduh, kita asal lagi nih. Tapi Iya. jalan dia. Nah, itu ya. Iya, enak ya. Nah, tapi yang sering kita berat itu apa coba sekarang? Ini paling umum. Zakat. Kemudian konsekuensi ya tadi, ini yang paling berat ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsekuensi inilah yang disadari oleh para pembesar Quraisy pada saat itu, makanya mereka banyak yang menolak. Karena konsekuensi dari 2 kalimat syahadat itu buat mereka berat sekali. Di antaranya kehilangan pamor, kehilangan kekuasaan, kehilangan pengaruh di masyarakat. Bayangin mereka ini ibaratnya ya di sini sebagai tokoh masyarakat gitu ya. Terus yang dihormati, kepala suku, yang dipatuhi, yang dimintai pendapat. Nah, apa yang kalau di kampung itu namanya? Tokoh masyarakat tuh bapak yang kalau datu yang kalau mau ke Jakarta itu harus izin dulu, datang harus sowan dulu gitu ya, gitu-gitu. Tiba-tiba ada orang yang bilang, ayo kita kembali penyembahan, jangan menyembah berhala-berhala tapi kepada Allah. Nah, ini masih gitu ya. Nah, terus saya adalah utusannya Allah ya. Sementara dia petinggi gitu kan, tokoh masyarakat. Wis, siapa loh gitu kan? Kalau ini sampai eksis, wah gawat nih. Orang nggak bakal lagi sowan-sowan ke gua nih gitu kan. Pasti patuh semua sama dia. Karena bukan main-main utusannya Allah. Utusan presiden aja beder kan? Gitu. Itu ya 7 hal yang harus kita lakukan, harus kita sertai di dalam syahadat kita supaya kita bisa menikmati ya. Nih, di sini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian. Ya. Kalau di sini sih bahasa Arabnya la yu'minu, tidak beriman seseorang itu, ahadukum di antara kalian. Sehingga Diterjemahkan ya tidak sempurna iman kalian hatta sampai yakuna, ia menjadikan hawa nafsunya tabaan, mengikuti lima kepada apa jitu bihi, itu ajaran yang diturunkan padaku, kata Rasulullah ya. Nah ini tidak beriman. iya ya, kita diterjemahkan pada tidaklah sempurna iman seseorang ya. Contohnya apa? Misalnya apa? Ini luar biasa ya, satu kalimat ini bisa menjadi 2 hal. Yang pertama, ini satu persyaratan bahwa kalau kita memang mau benar iman kita, maka hawa nafsu kita tuh harus mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Selama kita belum mengikuti, berarti kita nggak sempurna iman kita.
Itu satu persyaratan. Yang kedua, ini bisa menjadi satu ciri bahwa orang yang beriman itu, ya, orang yang beriman itu, yang sempurna imannya, maka seleranya itu, hawa nafsunya itu kalau kita lihat cenderung tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, contohnya apa? Kalau seorang laki-laki, ya, kalau dulu masa jahiliyah itu kalau lihat wanita, yang menarik perhatian itu wanita yang seperti apa? Yang kelihatan auratnya, pokoknya body seksi gitu kan, cantik gitu, fisik. Jadi hawa nafsunya itu tertariknya dengan itu, tek gitu kan. Nah, orang yang sudah beriman, sudah masuk kepada keimanan, coba kalau lihat wanita yang seperti ini sama yang menutup aurat, yang menjaga pandangan, pokoknya yang itu lebih tertarik mana? Teknya itu kemana? Ke sini kan, udah nggak lagi ke itu, nggak lagi ke yang terbuka itu. Kenapa? Nggak tahu kita. Kenapa kok begitu ya? Kok beda ya? Kalau ditanya kenapa? Nggak tahu. Pokoknya udah nggak tertarik lagi yang kayak begini. Nah itu, inilah. Itu dia. Ini dia kata Rasulullah. Inilah yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ini yang kalau bisa diterjemahkan sebagai ciri-ciri iman itu udah ada dalam seorang ketika. Nah, contoh lagi nih. Contoh ya. Kalau di satu meja makan itu isinya berbagai makanan dari babi. Terus kita disuruh duduk di situ. Ada perasaan nggak? Ada perasaan nggak? Maksudnya apa sama? Iya, ada nggak? Kira-kira bayangin aja. Ada yang terasa nggak? Enggak, kalau aku gini kan. Kalau kita berada di situ gitu ya, ini makanan yang Kita terbuat kan dari. tahu itu babi apa enggak. Susah. Ya kita tahu. Yuk muntah lah kalau saya lupa. Nah itu, makanya itu ya. Jadi terus kemudian misalnya lagi apa ya? Wah, milih teman, milih rumah ya, tempat tinggal, terus lokasi tempat tinggal, lingkungan, macam-macam. Nah itu semakin bagus iman seseorang, maka seleranya itu akan semakin mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Iya, nafsunya, imannya itu ya. Nah ada 7 yang perlu kita ingat-ingat ya, perlu kita gali terus untuk supaya iman kita itu, syahadat kita itu kokoh masuk ke dalam jiwa kita sehingga menjadi dasar, pondasi dari segala macam perilaku kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.